Oke, di sini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa bertemu kembali meskipun di ruang Zoom secara online. Pertama-tama kami mohon maaf juga ada sedikit terlambat ya, hampir 1 jam ini. Karena tadi kami kira waktu subuhnya bisa lebih cepat dan kami bisa keluar dari masjid lebih dulu. Ternyata sampai menjelang jam 5 lebih ini masih belum selesai juga. Dan ini kami masih di suasana pagi hari ya, baru selesai sholat subuh di sini di kota Damam. Apalagi di Mekah, mungkin di Mekah dan Madinah ini mungkin baru mulai sholat subuh di sana. Kami ada perbedaan 1 jam di antara wilayah timur dan wilayah barat. Baik, ini untuk mulai ya, mengkodimahi acara ini, izinkan saya ingin berbagi slide terlebih dahulu sebelum nanti akan saya serahkan kepada beberapa rekan-rekan yang akan berbagi pengalaman dan cerita dan tips juga tentang bagaimana bulan Ramadan di Haramain. Yang ingin saya bagikan secara sekilas ini adalah update ya beberapa info berita atau peraturan yang terkait dengan umroh dan Ramadan di Haramain. Pertama saya akan langsung mulai masuk ke peraturan dari Authority Penerbangan Sipil Arab Saudi atau GACA yang saya kutip dari dua sumber yang dirilis, nomornya 1439 dan nomor 5. Yang pertama tentang waktu jamaah umroh dimulai masuk ke Arab Saudi atau dimulainya musim umroh. Dan ini sudah menjadi setiap tahun tradisi, yaitu mulai tanggal 1 Muharram. Jadi sejak tanggal 1 Muharram atau tahun baru Hijriah itu akan berarti juga dipertanda sebagai mulainya musim umroh di Arab Saudi. Jadi jamaah sudah bisa masuk dengan visa umroh untuk melakukan manasik dan ziarah ke Madinah. Kemudian tanggal terakhir jamaah masuk ke Arab Saudi yaitu tanggal 15 Zulqa'dah. Dan ini yang sudah menjadi rutin setiap tahun seperti itu. Ini masuknya, kemudian tanggal keluarnya paling terakhir sebelum nanti ada persiapan untuk musim haji itu tanggal 29 ya. Jadi sebelum masuk ke bulan Zulhijjah itu jamaah umroh atau pemegang visa umroh yang ada di Arab Saudi itu sudah harus keluar dari Arab Saudi karena nanti akan disterilkan dan persiapan untuk musim haji. Dan ini yang mungkin baru tahun lalu ya 17 Mei 2022 bahwa seluruh maskapai nasional dan internasional atau asing itu sudah harus mengizinkan atau membolehkan bagi siapa saja yang memegang visa umroh untuk melakukan pendaratan dan penerbangan dari seluruh wilayah atau bandara Arab Saudi. Jadi kalau kita umroh tidak harus kita menuju ke Jeddah atau Madinah, dua bandara yang memang menjadi destinasi untuk jamaah umroh. Tapi bisa kita lakukan pendaratan atau kita terbang dari seluruh bandara di Arab Saudi. Ini sudah menjadi peraturan yang ditetapkan sejak 17 Mei 2022. Selanjutnya tentang musim ya. Saat ini kita sudah memasuki musim apa ya? Ini masih musim dingin ya. Tapi kalau di Taif kabarnya yang berita semalam saya baca sedang ada eh, musim adanya tumbuh ya, mulai tumbuhnya pohon apa ya? Bunga matahari barangkali kalau di Indonesia. Meskipun bukan seperti yang di Indonesia. Bahkan laporan terakhir di Mekah ini saat ini sedang turun hujan di beberapa lokasi. Kalau kita bicara provinsi Mekah berarti bukan hanya di Masjidil Haramnya. Mekah ini luas, provinsi, ibu kotanya Mekah Al-Mukarramah. Dan cuacanya relatif dingin. Ini diperkirakan hingga Ramadan akan seperti ini. Bahkan kami yang di wilayah timur saat ini pun terasa masih sangat dingin sampai sekarang. Selanjutnya ada umroh gratis sebenarnya sekarang lagi berlangsung ya, sedang diadakan oleh
kerajaan Arab Saudi dengan mengundang 1.000 warga dunia dari seluruh dunia yang masuk dalam program Duyuful Khadimil Haramain. Ini masih berlangsung sampai sekarang. Undangan ini ditujukan kepada tokoh-tokoh agama, peneliti, dosen, atau orang-orang yang penting yang punya kontribusi dalam Islam. Untuk Indonesia sudah berangkat ya, berapa rombongan yang di awal-awal itu. Distribusinya itu pasti melalui Kementerian Agama biasanya atau pemerintah kita. Ini masih berlangsung sampai sekarang, kedatangannya masih bergelombang dari seluruh dunia. Dan kita juga harus tahu juga ya bahwa ada beberapa musim di mana suasana atau tempat Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu adalah penuh, ramai di peak season, biasanya di hari-hari libur sekolah, di hari raya Islam, di bulan Ramadan, dan secara umum di musim dingin seperti ini. Ini tahu waktu-waktu yang biasanya ramai di Arab Saudi atau di Makkah Al-Mukarramah. Nah, untuk visa bagi jamaah umroh ini sebenarnya sudah bisa memungkinkan, tidak harus dengan visa umroh. Seluruh pemegang visa yang masuk secara legal ke Arab Saudi itu diizinkan untuk berangkat umroh. Baik itu masuknya lewat Jeddah, Makkah, atau seluruh bandara yang ada di Arab Saudi. Nah, ini yang terakhir, rilis dari Kementerian Haji dan Umroh dan juga dari pemerintah Kota Mekah, ya. Ada beberapa pembagian pintu masuk atau gate di Masjidil Haram. Nah, ini ada pembagian antara pintu-pintu yang digunakan untuk khusus umroh dan khusus untuk yang bagi yang berziarah atau untuk sholat. Untuk yang paling atas ini al-abwaba mukhassasah lil musallin, pintu-pintu atau gate yang dikhususkan untuk sholat di Tausiatul Malik Mahat, perluasan ya, masjid yang di ada extend ya, extend namanya perluasan Raja Fahad, dari mulai pintu 65 sampai pintu 92, kecuali pintu 67 dan 69. Jadi ini seluruh pintu yang bisa kita masuki bagi yang tidak mengenakan, kalau laki-laki pakai pakaian ihram untuk sholat. Jadi ini akan diizinkan masuk sini. Tapi kalau kita tidak masuk lewat pintu ini, kemudian untuk berniat untuk ihram atau masuk ke matof, ke area tawaf, ini kemungkinan besar tidak akan diizinkan masuk karena ini untuk bukan nggak diizinkan, artinya kalau kita mau tawaf jangan lewat sini. Ini adalah pintu-pintu yang dikhususkan untuk para jamaah sholat. Dan untuk perluasan Saudi asali saya, ada perluasan Arab Saudi yang ketiga, itu pintu 100, 104, 114, 119, 121, dan 123. Dan Saha Al-Janubiyah, bagian halaman pelataran yang Janubiyah ini selatan ya. Sulamu Ajiat dan Jasar Ajiat, di tangga Ajiat dan jembatan Ajiat. Kemudian di bagian timurnya itu di jembatan Marwah dan jembatan Rokubah dan jembatan Marwah juga, pintu nomor 23. Jadi semua pintu-pintu ini kalau kita lihat dari keterangan yang dirilis oleh pemerintah Kota Mekah, ini adalah pintu-pintu untuk jamaah sholat. Adapun untuk yang berumroh, nah ini penting sekali karena sering ada kasus atau kejadian kita sudah jauh-jauh berjalan menggunakan pakaian ihram, atau sebaliknya tidak berihram, kemudian kita mau masuk sini, kemudian dilarang atau tidak diperkenankan masuk. Nah, ini pintu-pintu untuk yang ingin langsung menuju ke tempat tawaf atau mataf, yaitu di perluasan Raja Fahad, di pintu Raja Fahad, kemudian di jembatan Syubaikah, kemudian di halaman selatan ya, utara ya, selatan Janubia. Kemudian di pintu satu ya, Bab Malik Abdul Aziz, pintu atau gerbang Abdul Aziz. Kemudian di pintu Ajiat, di jembatan Ajiat, di pintu Ismail Al-Khuruj, di Bab Bilal Khuruj, di pintu keluar Bilal, dan pintu As-Soffah, pintu keluarnya As-Soffah. Nah, ini pintu-pintu yang bisa kita gunakan bagi yang mau ingin umroh dan masuk ke wilayah atau daerah tawaf.
Dan juga termasuk terakhir untuk yang berumroh di halaman timur, bagian timur. Di pintu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pintu nomor 14 di tangga Al-Arqam Al-Janubi, ya, nomor 16 yang di wilayah selatan yang nomor 16, kemudian di wilayah utara yang 16 juga, kemudian di eskalator masuk Jasar Al-Arqam, bab ala Tawari yang pintu masuk darurat nomor 17, kemudian di pintu Assalam nomor 6, pintu Assalam 5 sampai 19, dan ini kurang begitu jelas ya. Ya, itu dia. Beberapa pintu selanjutnya. Dan ini semuanya kita perlu pahami dan kita tahu supaya tidak nyasar ya, dan kita bisa ngerti, supaya praktis, dan ketika kita berumroh atau mau ingin melakukan tawaf, kita bisa masuk dengan cara yang sesuai dengan yang ditentukan. Baik itu ya barangkali ya. Atau terakhir ini, terakhir. Nah, bagaimana kalau kita mendapati berita-berita yang mungkin tidak sesuai dengan faktanya, maka kita perlu teliti bahwa sebenarnya sumber-sumber berita yang terkait dengan aturan dan yang ada di Mekah dan di Madinah itu bisa dengan mudah kita dapatkan dari portal-portal atau akun media sosial resmi pemerintah Arab Saudi. Mereka sangat aktif sebenarnya dan sangat banyak. Maka perlu diperhatikan yang pertama itu dari akun atau web resmi Arab Saudi, yang kedua bisa kita dapatkan dari kantor berita Arab Saudi atau SPA, dan yang terakhir tentunya dari media lokal atau media nasional di Arab Saudi. Dan itu mereka secara rutin dan secara masif selalu memberitakan agar kita tidak salah mengutip atau mengambil sumbernya, minimal dari tiga sumber ini. Baik, itu ya, mungkin mukadimah dari saya sebagai pembuka. Untuk selanjutnya, Mas Hatta sudah siap dengan beberapa teman-teman yang mungkin ingin berbagi di sini. Akan saya persilakan Mas Hatta untuk masuk ke ruangan Zoom. Silakan Mas Hatta. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup Assalamualaikum. jelas ya, Pak? Karena ada Jelas, beberapa tapi perlu kameranya nggak muncul ya. belum-belum nih, ntar lagi. Suara tapi cukup jelas ya. Jelas, jelas. Ini menyapa dulu teman-teman yang lain ini. Saya pengen sambil kita kenalan nih yang sering komen di grup. Mungkin Pak Haji udah ada suara nggak? Pak Haji tadi katanya soal volumenya kecil loh, ada pesan di situ. Ada menyampaikan pesan suaranya terlalu kecil. Oh ya. Pak Haji, ada dengar suara kita Pak Haji? Oh, mungkin belum merespon. Pak Artono, apakah ada monitor? Pak Artono, Pak Toto, Bu Laras, nih ada Bu Laras sekarang lagi ada di sini. Bu Assalamualaikum Laras Ustaz. mungkin. Salam Oh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Toto tuh, salam kenal Pak Toto. Sama-sama Nah, Ustaz. Pak Toto posisi di mana nih kalau boleh tahu Pak Toto? Di Depok Ustaz. Alhamdulillah, Allah siap-siap. Namanya kita sama Pak, beda A sama O nih. Di sana Pak Iya, iya. Toto, di saya Tata Pak. Ya, Iya. baik, baik. Nah, ini salam kenal ya ke Pak Toto. Jadi mudah-mudahan kita Siap, siap, di Ustaz. sini diskusi bebas, diskusi terbuka saja. Kita terkait kegiatan rencana yang ingin berangkat ibadah umroh di bulan Ramadan. Nah, di sini kita ingin bertukar pikiran saja terkait mungkin beberapa hal. Ini kan kembali ke passionnya teman-teman semua, seperti apa di Madinahnya, seperti apa di Mekahnya. Ini barangkali ada yang teman-teman yang juga pengen tahu dari beberapa yang sekarang bergabung, mungkin juga ada yang belum pengalaman gitu kan selama ataupun proses melakukan ibadah umroh. Itu sih yang kita pengen. Kita buka forum ini untuk sebagai awalan untuk mendiskusikan hal tersebut. Ini saya pengen menyalami lagi Pak Ferdiansa, ada monitor nggak? Pak Ferdiansa, Pak Artono, Pak Ari, ini nggak ada suaranya nih. Saya pengen mendengar suara teman-teman semua karena kita di sini forumnya diskusi nih. Kita bisa bergantian untuk untuk share. Bu Laras ada Iya Pak, sudah.
Tapi mic-nya kayaknya masih alhamdulillah. Baik, Bu Laras, ini kan kita lihat di grup Umroh Mandiri kan salah satu yang sering banyak membantu menjawab terkait kegiatan umroh mandiri kan salah satunya Bu Laras. Boleh boleh kami dapat cerita sedikit Bu terkait pengalaman Bu Laras, pengalaman yang mungkin bisa yang dibilang menyenangkan atau tidak. Lalu berapa hari Ibu di Madinah atau Mekah, Bu? Boleh dong, Bung, di-share di kita di sini. Pengalaman menyenangkan kayak rata-rata menyenangkan sih Pak. Kalau sana. Nggak ada ini, Bu ya. Nggak ada ganjelan ataupun nggak ada sempat ada terhampat sedikit. Seperti ada cerita yang ditanya petugas nusuk atau hal yang kurang lebih halangan nggak ada, Bu ya. Alhamdulillah lancar semua ya, Bu ya. Paling waktu kemarin kita berangkat itu kan saya pakainya transit, beberapa kali transit. Pertama transit di Filipina, kemudian transitnya di Jeddah, di Dubai. Lihat, Nah, di Dubai Dubai. itu kan kalau misalnya kita masuk ke sana, kalau menurut maskapainya kita perlu Transit. visa. Oke. Nah, terus dan di sistem mereka itu harus memasukkan visanya karena dianggapnya tujuan akhir saya itu di Dubai gitu. Karena kan tiket saya yang berikutnya itu kan beda maskapai. Jadi dia menganggap karena dia low cost airlines, Baik. jadi dia nggak bisa katanya sih nggak bisa menyambung. Nah, saya tuh dianggapnya karena nggak punya, jadi saya nggak bisa berangkat aturan pada saat itu. Baik. eh Udah bicara beberapa kali tapi dianggapnya nggak bisa Mbak, kita nggak bisa berangkatin dan segala macamnya. Terus ya cuma bisa berdoa aja kalau emang diizinin berarti kan kita jalan, cuma kalau enggak ya sudah kita cari alternatif airlines lain yang bisa mungkin kita untuk jalan pada hari yang sama gitu. Kita udah cari-cari pokoknya sekitar 1 jaman kita nunggu di sambil mencari airlines lain untuk berangkat. Kemudian disamperin sama petugasnya, Bu, boleh kita minta paspor apa segala macamnya. Terus oh boleh. Terus akhirnya kita kasih visa visa umrohnya pun kita kasih, semuanya kita kasih. Terus akhirnya gimana Mas, bisa nggak kita berangkat? Boleh Bu, setelah kita minta izin ke imigrasi Dubainya di approve, jadi Ibu bisa bisa jalan gitu. Jadi awalnya sih pernah kejadiannya kayak gitu, tapi akhirnya kita bisa jalan terus lanjut sampai akhirnya umroh gitu. Itu aja sih, selebihnya masalah hotel, terus yang kemudian apa untuk komunikasi di sana pun entah gimana caranya, pokoknya kartu saya yang seharusnya kan kita registrasi untuk komunikasi berapa giga, beli beli kuota dan segala macamnya, sampai di sana tuh handphone saya otomatis bisa komunikasi tanpa saya harus registrasi gitu. Dan itu unlimited, saya mau pakai ini, mau pakai itu unlimited tanpa saya harus registrasi gitu. Dan itu sih jadi kayak menyenangkan sekali pokoknya kesannya. Cuma awalnya aja deg-degan. Siap. Oh gitu, Bu. Untuk posisi itu tiket berarti Ibu dengan transit itu tujuannya kan cari yang lebih murah, tapi Mm-mm. akhirnya berangkat. Iya, Jadi tidak ada masalah ya sama sekali ya, Bu. Akhirnya diperbolehkan dan bisa berangkat, Bu ya. Seperti itu ya. iya, cuma ketentuannya baru Pak. Jadi sebelumnya ada yang pakai kayak kita dan mereka bilang yang sebelumnya aja kita batalkan gitu. Jadi Oh, baik. sebelumnya ada yang pakai kayak kayak saya gitu, transit di Filipina, kemudian transit di Dubai, sama mereka tuh dibatalin, nggak bisa berangkat. Dan makanya pas case saya itu baru dia bolehin, itu baru gitu. Kalau menurut masnya yang di counter check-in ya. Iya, iya.
Ya, kita sebenarnya kalau menyikapi regulasi visa itu sebenarnya dari bandara yang di negara kita ini tidak ada kewenangan dalam hal itu sebenarnya. Tapi itulah di Mm-mm. Indonesia gitu kan, mereka menganggap orang kita ataupun alasan perlindungan melindungi warga negara. Ini yang kadang-kadang eh, kita jadi merasa direpotkan oleh mereka. Padahal kita udah paham kan. Jadi kadang-kadang mereka melihat kita seolah-olah nggak paham. Banyak case yang memang terjadi terkait berangkat menggunakan visa umroh saja, lalu di bandara kalau tidak ada sisko patung nggak bisa berangkat. Tapi beberapa case di bandara juga dilepaskan tanpa sisko patung. Ini emang tergantung nasib juga, Bu Laras sebenarnya. Kadang-kadang kayak anggap nasib ya tergantung rezekinya jemaah gitu. Alhamdulillah berarti Ibu rezekinya bagus ya, karena ada jemaah yang tidak diberangkatkan kan seperti itu, Bu. Iya. Hmm. Nah, kalau posisi pada saat di Saudi sendiri, Ibu ini berangkat umroh mandiri berarti ya, waktu berangkat transit dengan cara tersebut ya. Iya. Mandiri sama suami, Pak. Oh, baik berdua ya. Jadi alhamdulillah. Berarti berapa jam perjalanan tuh, Bu? Karena demi menyikapi mendapatkan tiket yang affordable sampai transit ke dua tempat ya. Itu jatuhnya berapa jam dan berapa jam itu ya? Perjalanan sampai akhirnya di Oh, Saudi. Ada 24? oh enggak sampai 24. Sekitar 20 kayaknya, Pak. 20 jam. Selama di Saudi sendiri nggak ada kendala Bu ya dengan pihak-pihak dari Askar atau apapun Bu? Enggak sih, Pak. Gampang banget malah kalau menurut saya karena waktu itu nyampe malam terus banyak sekali jamaah umroh juga. Jadi pemeriksaannya cepat gitu, Pak. Siap, siap. Memang kecenderung kalau kecenderungan di saat entry di Saudi dengan sistem digital sekarang cenderung memang luar biasa cepat ya. Nggak sampai 5 menit sih yang saya perhatikan terakhir kemarin di bulan November. Even yang baru masuk juga itu petugas imigrasi Saudi itu tidak meminta fisik eh, visa. Mereka sudah lihat di sistem, mereka hanya lihat foto dari paspor, kesesuaian paspor. Jadi nggak sampai 5 menit lah kalau saya perhatikan ada teman saya yang seperti itu. Ini nggak tahu nih Iya, kalau cuma Ibu turun di Riyadh ya, turun di Jeddah. di Jeddah. Sama Bu ya, nggak lama Bu ya. Terakhir kapan itu Bu kejadiannya kalau boleh tahu Bu? Kita, Di September, Pak. oh soal September. Dan sama Bu ya, tidak lama ya Bu Laras ya, itu ya. Nggak Boleh lama. saya tidak, mungkin 5 menit, nggak seribet, nggak selama di Indonesia saat mau berangkat mungkin Bu ya. Sebenarnya di Indonesia juga kemarin cepet sih, Pak. Cuma di counternya yang justru nggak bisa. Kalau di imigrasinya malah saya cuma ditanyain mau kemana, tunjukin visa, paspor, udah langsung dibolehin masuk gitu. Jadi cuman yang dilama itu justru di counter, Pak. Oh siap, baik-baik Bu. Ini mungkin makasih banyak nih Bu. Jadi bagus buat menambah referensi teman-teman yang mungkin perlu ya untuk gambaran. Mungkin dari semua itu berarti hampir hampir nggak ada Bu ya, hampir nggak ada kendala lah Bu ya. Itu hanya Nggak ada, teknis di awal alhamdulillah. saja ya. Alhamdulillah nggak ada. Nah Bu, kalau mau share biaya, mau Ibu, apakah Ibu berkenan mau share terkait biaya habis berapa Bu berdua Bu? Kalau biaya itu saya paling habis sekitar 17 sampai 18 juta sih, Pak. Berapa malam itu Bu? 10. Oh itu udah memang hemat pesawatnya lagi murah juga itu Bu ya, karena pesawat bobot yang makin Iya. 50% dari total biaya Bu. Iya betul, 50%-nya Ya kan? itu untuk pesawat. Karena pulangnya kan kita juga pakai Saudia. Saudia itu tapi lagi promo juga kayaknya di 4 juta, 4.200.000 gitu. Jadi Betul. eh total pokoknya untuk pesawat aja di 9 juta dari 17 juta. Jadi hampir lebih dari setengahnya. Ah iya, benar-benar Bu. Ya, setuju saya itu memang ya info saya sekarang saat ini saja ini kalau cerita harga tiket saat ini nih kami juga dapat bookingan tiket tuh di 17 jutaan sekarang Bu. Satu Ramadan. Nggak ada lagi harga dari Jakarta yang lebih murah dari harga itu.
Jadi berasa Bu hampir separuh Bu ya, separuh dari harga yang Ibu beli, sempat Ibu beli tiket. Iya. Jadi saat ini seluruh Indonesia ada available 10 tiket sebenarnya saat ini bagi yang jemaah yang pengen berangkat, tapi pesawatnya Saudi Airlines Bu semuanya. Dan itu tiketnya di harga 17 juta. Saya perhatikan di sistem juga pada saat ini tiket termurah itu di kisaran 13-14 juta. Itu pun yang TikTok itu Bu. Tapi ngelihat waktunya sampai 35 jam Bu. Nah itu Transit dia. itu yang bikin bikin lelah kalau kalau sempat apalagi bawa anak-anak ya Bu ya. Gitu Iya itu. benar. Nah, ini yang menjadi tantangan sendiri buka bagi jemaah yang ingin umroh mandiri nih. Ibu, jadi posisi Ibu ini sekarang di kota mana? Di kota Bogor ya Bu kalau nggak salah Bu ya? Iya di Kota Bogor Pak. Ya, ya Bu Laras, atau nuhun ini sharingnya sambil berjalan Ya, saya coba nyalamin teman-teman yang lain Bu ya. Siap Ibu. baik. Baik, atau nuhun Bu. Ya mungkin yang lain mungkin barangkali barangkali ada yang mau mau bertanya ataupun ingin bertukar pikiran Pak, silakan. Silakan bagi yang berkenan. Enggak, Saya Pak. Pak Hafid, silakan Pak Hafid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Pak, saya kan persiapan sudah semua, tiket, visa umroh Cisco sudah semua. Insya Allah berangkatnya tanggal 30 dari T3. Nanti landing Jeddah itu jam 4.25 Pak, jadi sekitar subuh. Itu Terminal 1 by Oman Air. Nah itu kan di HHR kereta cepat itu kan udah lewat tuh kan, nanti ada jadwal lagi jam 12-an siang ya. Jadi rencana saya naik Northwest bus gitu, itu langsung dari Terminal 1 kita ke counternya. Itu dekat apa jauhnya kan saya juga belum tahu yang Northwest bus itu. Nah nanti pintu keluar atau masih di dalam gitu Pak. Jadi yang mau saya tanyakan cuma itu aja. Karena sendiri Pak, ini insya Allah. Ya, Terima kasih. terima kasih Mas Hafid. Mungkin ada yang punya pengalaman naik Northwest di sini, silakan bagi yang sudah ada pengalaman. Kalau dari awal gimana Bu Fahri? Masalah Maaf Northwest, tadi tentang ini ya, transportasi ya. ya transportasi Northwest di Bandara Jeddah. Ya, transportasi ini sebenarnya dari pemerintah Arab Saudi kan sudah diumumkan secara ofisial ya. Mereka mempersilahkan bagi jamaah umroh ataupun siapa saja yang datang di Bandara Jeddah itu bisa memilih beberapa alternatif transportasi. Coba saya tampilkan infografis yang pernah disampaikan oleh Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Ya, ini dari bahasa aslinya Turukul Intikal ya, atau tata cara moda transportasi yang bisa kita lakukan atau kita gunakan dari Bandara King Abdul Aziz, Jeddah ke Mekah Al-Mukarramah. Ada pertama, ini karena tulisan Arab dari kiri ya, kereta cepat Haramain pilihan pertamanya, kedua rental mobil khusus, yang ketiga aplikasi yang berizin seperti Karim, Bolt, eh, Uber dan sebagainya. Kemudian ada mobil taksi umum yang warna hijau itu, atau bis perusahaan umroh yang sudah disiapkan untuk jamaah yang memang sudah memesan dari syarikah yang menyediakannya, yang provider visanya. Ini alternatifnya. Jadi tidak ada keharusan dalam satu transportasi, mana yang kita lebih cocok kita pilih, itu bisa kita dapatkan. Sebenarnya satu lagi ya, oh ya rental mobil nih. Kalau warga di sini atau kita mukimin di sini, kami lebih prefer ke mobil rental karena biayanya bisa lebih murah dan kita bisa bebas menggunakan transportasinya kemana saja. Untuk waktu-waktunya ini yang memang harus disesuaikan. Seperti kereta cepat Haramain ini kan mulainya sekitar jam 10-an pagi ya. Dan terbatas sampai jam berapa keberangkatan? Jam 8 ya kalau nggak salah. Setelah itu sudah tidak ada lagi jadwal. Yang lain-lainnya ini sebenarnya bisa negosiasi ya. Seperti kalau kita mau pakai mobil taksi umum, mereka sebenarnya aturannya harus pakai argometer, tapi ternyata kebanyakan di lapangan mereka harus memberikan tawaran harga dan kita bisa
nawarnya. Itu Pak, kalau untuk yang bis terbaru ya Northwest itu ya, Northwest Bus. Ini bis yang tadinya Sapco, kemudian ada investor asing masuk ke Arab Saudi, sehingga diganti namanya. Sekarang itu moda transportasi bis umum di Saudi itu ada dua, yang wilayah Riyadh ke utara dan barat itu namanya Northwest apa namanya transportation bus gitu ya. Nah, itu bisa kita pesan tiketnya di online secara online di websitenya. Kemudian kalau untuk wilayah timur, Riyadh ke timur itu ada lagi bisnya SAT namanya. Jadi semua ini bisa kita booking sejauh-jauh hari ya sebelum kita melakukan keberangkatan, sebelum kita safar itu melalui websitenya. Jadi kita bisa pilih jurusannya, jamnya dan sebagainya. Kira-kira menjawab nggak nih, Pak? Siapa namanya tadi itu? Hafid menjawab Pak. Gitu. Ya, Pak Hafid ya. Hmm. Ya. Kalau malam hari memang ya itu jadwal yang paling disarankan tadi kan kereta ya, kereta cepat karena lebih nyaman, lebih praktis dan jadwalnya kita bisa pilih terbatas tapi ya dari pagi jam 10-an sampai malam sekitar jam 8-an. Barangkali itu Pak, mungkin ada yang mau ingin diperdalam lagi atau ditanyakan silakan. Kalau ini tambahannya Pak ya, kalau di jadwal kereta cepat Haromain itu untuk Ramadan memang hanya sampai jam 3:30 Pak, kalau nggak salah 3:30 Sore ya. pagi. Oh pagi, justru malam yang banyak beroperasi. Pagi ya, habis itu kayaknya habis itu stop dulu pending sampai jam 12 siang gitu. Oke. Ramadan ya, ya benar. Kami belum ngecek ya jadwal terbaru untuk puasa ini. Betul, betul. Memang kereta api emang berangkatnya sampai menjelang subuh itu dia operasi, paginya istirahat. Jam rute kerjanya dirubah sepertinya. Saat ini udah kayaknya gara-gara Ramadan, jadwal pemesanan kereta itu udah 1,5 bulan dibuka itu, wow. Pernah ada lihat kemarin seperti itu. Dan ya itu harganya alhamdulillah kalau memang mau dapat harga ringan yang sesuai dengan harga terbawah, batas bawah, jauh-jauh hari harus dipesan. Artinya kayak seperti sekarang ada temen kolega yang dari Madura yang pesan tiket tanggal 23 Maret dari posisi Bandara Jeddah menuju ke Madinah. Harganya sekitar 138 real. Nah sekarang posisinya gini, ini kita ngasih beberapa gambaran bahwa pemesanan itu bisa dilakukan dari Indonesia juga, beli sendiri juga bisa langsung. Cuman terkendala beberapa hal seperti kami yang dari Madura ini akhirnya minta ke kami untuk pesan. Ya, ada biaya admin jadinya. Jadi kalau biaya membeli sendiri kan jauh lebih murah ya, tidak harus nambah biaya 10 real untuk membayar biaya admin. Yang penting kartu ATM-nya itu didaftarkan betul-betul bahwa terregister untuk bisa debit internasional gitu. Itu sih banyak yang belum tahu dan banyak yang belum memproses itu, yang sudah terbiasa di lokal akhirnya tidak diproses untuk debit internasional seperti kartu BCA misalnya. Itu terjadi, akhirnya ya tidak bisa pesan seperti itu. Pengalaman dari kami memesan tiket 3 hari sebelumnya harga sudah melonjak 50 sampai 100 real lebih mahal daripada harga yang terbawah dengan kelas yang sama gitu. Kecuali bisnis, rata-rata bisnis nggak ada kenaikan tuh. Bisnis biasanya standar nggak berubah-berubah menjelang 1 hari sebelumnya. Mungkin itu Pak Hafiz, jadi pengalaman kami juga akan berangkat Pak Hafiz, ada jemaah di sini, mungkin ada Pak Bowo di mana ya? Pak Bowo ada online nggak ya saat ini ya? Mudah-mudahan Pak Bowo ada nih. Tadi kayaknya ada lihat Pak Bowo tadi. Pak Bowo monitor. Insya Allah kami tanggal 1 Ramadan berangkat juga ke Mekah. Pak Hafiz bukan pertama kali ya ini berangkat Pak Hafiz. Ini pertama kali Pak. Alhamdulillah, Insya Allah pertama kali dan langsung mandiri sendiri lagi ya. Sendiri dan 10 hari terakhir Ramadan, dan itu memang benar-benar mau tiket mau apapun benar-benar di luar apa ya, di luar normal gitu. Ya, bukan di luar normal, di luar harapan kita. Normalnya puasa 2 kali terakhir memang harganya luar biasa mahal Pak Hafiz. Betul. Ya,
Ini pun kami siasati dengan, terus terang saya buka cerita, ini kami siasati dengan berangkat dari KL. Dengan asumsi lebih hemat 1,5 juta per tiket dengan tujuan berangkat dari Jakarta, Jakarta KL, KL ke Jeddah PP, itu masih jatuh final harganya itu lebih murah 1,5 juta. Pesawat dari Jakarta dengan pesawat Saudi Airlines itu tiketnya di harga 17-an saat ini. Sampai 18 juta, even lebih ya, sampai 20 juga ada. Nah, dari GL tuh masih bisa Pak, dicari 14-13 juta. Dengan tambahan pesawat dari sini 1,5 juta, dapatnya berapa? Akhirnya lebih murah. Cuman keberanian berangkat ini, tantangannya adalah bagi jemaah umroh mandiri adalah keberanian untuk berangkat secara seperti itu, dengan cara seperti itu. Silakan ada Pak Isra yang melambaikan tangan ingin menyampaikan pandangan. Silakan Pak Isra. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ada sedikit pertanyaan dan juga ada sedikit masukan juga. Kebetulan saya kan sekarang domisili di Jeddah. Nah, saya kalau untuk mungkin masuk tadi ada yang pertanyaan untuk naik kereta Haramain itu saya tadi lupa ada Bapak yang tadi bilang dia akan mendarat di terminal mana. Dari pengalaman saya dulu ada saudara saya datang, dia kalau nggak salah mendarat di terminal haji. Saya lupa haji itu North Terminal apa Terminal 1 ya. Selatan Jadi selatan ya? Iya. Sorry? Ya, di Terminal Selatan. Terminal Selatan ya? Oh ya. So, jadi waktu itu dia karena dia pesan tiketnya yang Garuda kan mendarat di Terminal Haji. Iya. Betul. Pada saat itu, jadi ada beberapa jamaah Indonesia juga yang udah pesen tiket Haramain. Tapi kan Haramain kan jauh kan dari Terminal Haji kan. Dan kadang-kadang di situ suka tricky juga, nggak ada taksi, nggak ada apa. Jadi mereka banyak yang stranded di sana gitu. Betul, Jadi cuma masukan aja mungkin teman-teman yang datang pastikan terminalnya terminal berapa gitu. Jadi kalau supaya diatur untuk transportasi apabila dia di terminal haji itu dia sudah pastikan ada seperti yang Bapak presentasi tadi, entah dia udah ada dari syarikat yang menjemput dia atau bagaimana. Lain cerita apabila dia mendarat di terminal internasional. Kalau dia datang tidak pakai Garuda atau dia datang pakai Saudi atau kalau Saudi kan datang di terminal internasional kan. Iya. Kalau dari situ insya Allah kan jauh banyak pilihan kan. Seperti yang Bapak presentasi tadi bisa pakai taksi online. Atau kalau mau pakai Argo bisa sebenarnya Pak. Jadi begitu Bapak keluar dari imigrasi lihat akuarium besar itu turun satu nanti kan ketemu pintu kaca tuh. Itu Bapak keluar nanti tapi di situ udah banyak banget orang-orang nawar-nawarin taksi tuh. Pasti bilang-bilang, "Oh ikut saya aja gitu." Itu nggak usah didengerin. Ya, banyak Israel betul. Betul, jangan didengerin itu Pak. Jadi Bapak kaca jendela itu pintu kaca Bapak keluar langsung ke kiri, lihat sebelah kiri ada taksi hijau. Nah taksi hijau itu bisa pakai Argo, bayarnya bisa pakai kredit card juga. Iya, bisa dicoba sih itu Pak kalau mau nyaman. Jadi dia nanti begitu di jalan Bapak bisa pakai ya teman-teman bisa pakai Google Map untuk lihat ketujuannya. Jadi at least meminimalisasi kalau kita tidak dibawa muter-muter, tapi dia mau pakai Argo itu berdasarkan pengalaman saya sih. Nah, kalau saya cuma mau tanya, ini tahun pertama saya di sini di Jeddah untuk Ramadan pertama saya. Itu sarana transportasi yang terbaik dari Jeddah untuk masuk ke Makkah itu gimana ya Pak ya? Saya dengar katanya Ramadan, iya selama Ramadan betul Pak. Itu bagaimana? Saya dengar katanya kalau pakai baju ihram di Sumaisi di stop, nggak boleh masuk meski naik bus. Atau bagaimana sebaiknya? Apakah saya pakai bus atau saya pakai Haramain? Terus kalau mau ikutan taraweh sebaiknya saya datang jam berapa? Terus taraweh di Jeddah itu selesai jam berapa sih Pak? Jadi apakah pulangnya sebaiknya naik bus lagi atau booking kereta gitu? Dari pengalaman Bapak bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Pak Isra ini Masya Allah dekat sekali ya dari Masjidil Haram. Jadi cuma perjalanan 1 jam ya rata-rata kalau transportasinya lancar. Atau lebih cepat lagi. Alhamdulillah Pak ya. Kalau pakai kereta lebih cepat lagi. Jadi memang benar Pak, kalau sudah masuk Ramadan ya, kita mobil-mobil pribadi
dari arah manapun masuk ke Mekah yang menggunakan pakaian ihram itu akan di stop dan disuruh parkir di lingkar luar kota Mekah. Di sana sudah disiapkan beberapa parkiran yang sangat luas. Setelah itu mobil diparkir, kita harus naik transportasi umum, bis yang disediakan di sekitar parkiran di situ. Jadi kita tidak bisa menggunakan mobil pribadi, kecuali kalau kita tidak pakai ihram, akan dianggap sebagai orang yang punya kepentingan, mungkin pekerjaan atau memang penduduk di Mekah, mobil diizinkan masuk ke dalam. Tapi siapa saja yang mengenakan ihram, mengenakan mobil pribadi, itu akan dicegat dan disuruh berhenti di lingkar luar yang mengelilingi kota Mekah di tempat parkir yang disediakan di sana. Maka yang terbaik menurut saya kalau Bapak dari Mekah sih enaknya ke ini Pak, ke terminal atau stasiun Sulaimania itu, atau ke bandara sekaligus naik kereta cepat. Resikonya mobil berarti kita taruh atau kita parkir di stasiun, karena masuk ke Mekahnya akan lebih dekat kan. Di stasiunnya kereta di Mekah itu lebih dekat ke arah Masjidil Haram atau ke tempat penginapan kita. Jadi atau kalau pakai mobil taksi umum, nah, insya Allah memungkinkan ya. Tapi saya ingat saya semua kendaraan kecil di bawah 10 kursi penumpang itu akan di stop dan disuruh parkir di luar area Mekah seperti yang tadi Bapak sebutkan di Sumaisi atau di Kecuali beberapa lokasi. pegang koma Mekah, wow. Hmm? Kecuali pegang koma Mekah. Jarang diperiksa ya Pegang koma Iqomah. Mekah. Jadi nggak Yang bisa masuk. yang jelas ketika ada mobil pribadi terus di dalamnya penumpangnya menggunakan ihram itu akan di stop. Betul, betul. Itu udah dialamin tahun lalu kan. Dan diparkirkan 30 kilo menjelang masuk Mekah. Dan naik bus itu kena biaya PP 18 real waktu itu. Waktu itu tahun lalu. Tahun Ya, ini kita belum tahu. nggak jauh berbeda lah tahun ini. Ya kurang lebih itulah. Mm-mm. Dan Igoma kalau baju pribadi tidak pakai ihram, ya kalau baju ihram berarti dianggapnya dari luar kota, dan pasti disegat, mobilnya nggak boleh masuk sih. Dan turunnya di busnya di Jarwal kalau naik bus. Kebanyakan Jarwal mungkin kalau saat ini ya Jarwal sama yang gede kan Gaza Station. Yang dua itulah, yang pasti dua itu yang menjadi tempat parkir bus antar kotanya seperti itu. Makanya kalau Pak, ahlu Jeddah kayak Pak Isra ini anaknya pakai kereta aja. Bisa. iya, Pak Isra udah mukimin di Jeddah, Pak Isra. Iya Pak, saya udah setahunan saya di sini. Saya e-commerce sih, pakai e-commerce ya. Iya, mukim ya seperti saya juga sama Pak. Oke, Iya. begitu ya. Dan Masya Allah lebih Oh, nyaman Pak ya. Dekat bisa setiap minggu Pak pulang pergi umroh bebas. iya alhamdulillah. Iya betul Pak, alhamdulillah. Coba berarti tapi Ramadan berarti Haramain ya. Berarti saya booking Haramain dari sekarang aja Iya, sebaiknya gitu ya. menurut Dari saya Haramain. Oh iya ya. lebih Baik, lebih baik, baik. nyaman. Nah, tadi sebentar Pak yang tadi dibilang kalau naik bus 18 real itu dari mana Pak? Dari checkpoint ya? Lokasi parkiran mobil yang kita diberhentikan di situ. Oh di Termasuk, Sumaisi berarti ya? termasuk Bukan. Sumaisi juga, iya. Termasuk Sumaisi. Oh iya. Pengalaman tahun lalu itu dari arah Madinah kami Pak Isra. Jadi bukan dari Oh arah dari Jeddah, Madinah. dari arah Madinah. Oh, Jadi begitu lihat di Google Map masih 30 kilo lagi di pinggiran arah yang masih sejajar jauh dengan banget ya? Masjid Aisyah. Ya, kalau Arah kalau dengan dari Oh, Madinah Girona ya. pintu masuk ke Mekahnya kan paling luar ya, paling jauh. oke baik, 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 Kan baik. banyak pintu masuk. Lumayan jauh Pak Isra. Jadi akhirnya Tapi kalau dari jauh Jeddah berlawanan arah. Jadi Madinah kan dari utara, kalau Jeddah berarti dari timur. barat ya atau timur. Jeddah barat ya, barat ke timur. Oh, Jeddah. Ya, Jeddah dari barat ke timur. lebih oh ya. dekat. Kalau dari Jeddah lebih dekat parkirannya. Terus kalau Pak tadi Pak maaf kalau tarawih selesai jam berapa Pak biasanya? Oh, tarawihnya sekarang kita di sini jam 7 lebih ya, beda sejam. Jadi sekitar jam 8-an itu baru mulai sholat Isya. Setelah itu lanjut ya kira-kira sampai 1 jam Pak ya. Jadi kira-kira jam setengah 10 atau jam 10 itu. Oh, oke. Baik, baik. Perkiraan itu Pak. Iya, baik, baik. Siap, siap, Dan siap. waktunya nggak jauh beda Pak ya. Dengan, kalau Jeddah hampir sama ya waktu sholatnya dengan Mekah. Nggak, mungkin kalau berbeda Sama Pak. menit sama ya persis ya. Atau beda 1, 2, 3 menit Sama. rasa. Oh, oke. Jadi sama Baik, baik, aja baik. waktu isyanya diukur sampai setelah itu 1 jam setelahnya.
Dan sejak beberapa tahun terakhir ini kan memang untuk taraweh yang malam terutama itu tidak tidak panjang-panjang, agak sedikit singkat. Kalau media bilang, Oh ya bagus. Baik. ya katanya ada diskon katanya. Intinya tidak akan sangat panjang gitu. Oke, baik, baik, baik. Ya, siap, siap. Ya, Ya, bagi ya terima jemaah kasih yang Bapak. mungkin, Ya sama-sama ya, Pak. ya Pak Isra, Ya, makasih. Saya mau terima kasih Pak. selesai. Terima kasih. Ya, Wow, jadi kita juga ada transportasi apabila membutuhkan jasa layanan dari SBA. Saat Indonesia juga ada layanan untuk teman-teman jemaah yang baru landing di Jeddah. Kalau memang berminat untuk private transport. Kami kalau private transport satu dua orang biasanya menggunakan sedat Votaurus sih. Votaurus kalau agak banyak kita bisa event sampai GMC juga kita ada bisa siapkan. Jadi kembali ke jamaah. Kalau yang memang bicara affordable dan sangat berhemat ya apa yang direncanakan sama Pak Hafiz itu udah yang sangat paling bagus lah. Seperti itu kira-kira ya untuk bicara terkait biaya. Mungkin seperti itu. Mungkin ada yang lain. Wow, silakan di itu dulu sebentar. Ada tamu wow di ini minta break 5 menit saya ya. ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan peserta partisipan Zoom, kalau memang ingin ada yang mau diskusikan lagi menjelang Ramadan ini, memang kami sendiri yang ada di Arab Saudi juga sudah mulai bersiap-siap merancang bagaimana perjalanan untuk melaksanakan umroh di bulan Ramadan ini. Tentunya juga kita selalu mewanti-wanti ya, memperhatikan dari sisi harga biaya yang melonjak tiba-tiba double ya. Yang biasanya kita bisa beli tiket 180, 150 atau 200 real. Ini sekarang kita sudah sampai ke 200-an lebih ke atas, bahkan sampai 500-an. Termasuk juga penginapan. Penginapan yang biasanya kita dapat mulai dari 100 sampai 200 real per malam, udah menjadi double, dua kali lipatnya, sampai 500-an real ya. Makanya memang perlu ada persiapan, kata pepatah, man arafa buda safari fasta'id. Siapa yang tahu jauhnya perjalanan, maka kita juga harus mempersiapkan diri dari segala sisinya, termasuk ilmu juga ya, ilmu umrohnya, manasiknya. Dan yang paling banyak ditanya atau yang dicari itu adalah penginapan-penginapan yang murah meriah yang bisa jalan kaki dari tempat penginapan ke haram. Nah, ini sangat ideal sekali ya. Sudah murah, dekat, jalan kaki ke haram, sehingga biaya satu bulan itu bisa sampai ditekan semurah mungkin. Dan ini menjadi fenomena yang umum ya, sehingga banyak sekali juga penawaran dari pihak-pihak penyelenggara atau land arrangement di Mekah menyediakan penginapan yang super murah. Tapi ini perlu diketahui ya, ini sebagai informasi ya, karena kami di bagian yang satu, kami emang awalnya sebagai media yang menginformasikan berbagai macam informasi terkait dengan eh, Arab Saudi ya, khususnya Makkah dan Madinah. Eh, ada beberapa penginapan yang memang itu tidak disertai atau tidak berizin dari pemerintah Arab Saudi. Makanya ini marak dalam beberapa pekan terakhir, itu ada penutupan dan sweeping tempat-tempat penginapan yang tidak memenuhi standar, sehingga oleh Baladia di Arab Saudi ini ditutup. Bahkan sebagiannya didenda karena melanggar aturan standar penginapan. Sehingga teman-teman yang atau rekan-rekan Bapak Ibu yang sudah membooking dari awal tempat-tempat penginapan yang dikatakan atau biasanya disebutnya dar ya, perumahan apartemen yang murah meriah, itu juga perlu diperhatikan perizinannya. Dikhawatirkan ketika sudah booking jauh hari, kemudian ketika berangkat datang ternyata tertutup atau ditutup karena ada pelanggaran atau izin-izin yang belum terpenuhi. Atau jangan-jangan ketika sedang di sana ada inspeksi, kemudian dilarang untuk ditempatkan, dijadikan tempat tinggal. Makanya itu perhatikan. Kami dalam 2 minggu terakhir kemarin sempat ke Mekah dan beberapa tempat kami kunjungi. Memang di Mekah ini unik ya, hotel-hotel di sana itu tidak semuanya beroperasi setiap hari.
Jadi mereka itu hanya buka di musim-musim yang padat atau di musim-musim tertentu seperti di bulan Ramadan dan hanya di musim haji. Jadi kalau Bapak Ibu sedang umroh di luar waktu itu akan melihat banyak hotel yang tutup. Itu tutup tidak semuanya memang ditutup oleh pemerintah karena ada pelanggaran atau izin yang belum selesai. Tapi sebagian mereka memang hanya bekerja itu hanya 2 kali dalam setahun, di bulan Ramadan dan di musim haji. Itu sudah cukup bagi mereka ya untuk menutupi operasional dalam 1 tahun. Karena di musim itu mereka mengikuti tren harga yang memang sangat mahal. Masya Allah ya. Kita juga agak kaget juga dari kebiasaan kita bisa membatasi budget sedemikian rupa, ternyata di bulan-bulan Ramadan dan haji biaya hotel tuh sebagian juga sudah di booking, sudah diambil oleh kelompok-kelompok tertentu atau perusahaan-perusahaan yang sudah mengambilnya dari awal. Sehingga kita hanya tersisa tempat-tempat yang mungkin tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, ini forumnya dialog ya, ini forumnya diskusi. Kalau memang ada yang mau ingin kita bicarakan silakan. Tapi tadi kami sempat mengungkit masalah itu ya, masalah perizinan. Jadi jangan sampai ada gambaran bahwa apa yang ditawarkan murah meriah dari beberapa lokasi penginapan yang terdekat dengan haram itu bisa menjamin keamanan dan kenyamanannya. Karena kita juga mengerti ya, ada beberapa lokasi di daerah haram itu yang agak sedikit padat dan terkesan kumuh. Tapi di situ juga ada beberapa penginapan yang bisa kita dapatkan, bisa kita ditawarkan oleh beberapa pihak di situ. Nah, itu boleh itu sebagai pilihan dengan syarat tadi yang kami sampaikan juga diperhatikan, termasuk bagaimana kita melakukan akad atau perjanjian dalam menyewa tempat itu. Kalau kita ke individu ya kita harus benar-benar percaya karena ada yang sempat viral kemarin ya, ada orang yang dituduh atau diduga menipu mengambil uang jamaah yang sudah melakukan pembayaran di awal, bahkan bukan hanya per individu, bahkan beberapa travel juga yang melakukan transaksi dengan pihak perorangan, kemudian kabarnya sedang dicari, entah sampai sekarang apakah sudah ada update-nya, tertangkap atau tidak orang yang diduga menipu itu. Maka ini perlu diperhatikan dan diwaspadai, jangan sampai karena kita tergiur dengan murah meriah, kita abai dengan perizinan lokasi yang akan kita gunakan untuk menginap itu, dan kita tidak bisa memastikan legalitas atau kepada siapa kita melakukan hubungan atau menyewa tempat yang akan kita gunakan selama Ramadan. Nah, ini ada pertanyaan yang mungkin jawabannya harus sama Mas Tata, ini bukan dari saya nih. Untuk paket dari SBA yang 13,5 juta, silakan Mas Tata dijawab nih. Ya, ya. Sebentar, saya belum sebut paket. Pertanyaannya mana? Untuk paket yang 13,5 juta, berapa jauh jaraknya ke masjid dan terus apakah kamarnya ada dapur dan AC? Oh, kalau AC kayaknya Oke, standar ya. Silakan. AC standar. Kebetulan hotel yang kita pakai kurang lebih hotel antara bintang 3 bintang 4 lah. Karena rating di Saudi ini membingungkan, terus terang. Agak sedikit berbeda standar yang ada dengan pada umumnya ya. Disebut bintang 5 tapi fasilitasnya tidak seperti bintang 5 tapi sangat dekat dan memang kualitas kamarnya sama dengan bintang 5 yang lain, akhirnya disebut bintang 5. Jadi kami menggunakan hotel di Ajijia. Kalau ingin lihat di mapping nanti bisa saya share. Silakan untuk silakan menghubungi ke call center kami supaya kita bisa ngasih share lokasinya. Posisinya kalau kalau dari yang memudahkan tuh dekat Al Baik Ajijia atau Hotel Holiday Inn Jijiah Mekah. Jadi kalau secara jarak kilometer, kalau ditarik di mapping kurang lebih 4 kilo. Untuk transportasinya menggunakan Makkah Bus. Cuman ini adalah ekspektasi kami, rencana. Mungkin perlu saya sampaikan, biarpun ini baru rencana, mudah-mudahan kami berkesempatan untuk menyediakan private transport untuk membantu jemaah Indonesia yang memang order melalui Indonesia. Artinya transportasi dari sisi hotel menuju haram bisa kita bantu dengan
kemudahan itu jemaah tidak terlalu pusing lagi harus mencari mobil taksi umum atau enggak, atau mobil taksi online seperti itu. Tapi ini adalah baru sebatas rencana, kita melihat dari jumlah jemaah yang akan bergabung bersama melalui Indonesia seperti itu. Even kita sebenarnya tahu bahwa posisi setelah posisi kendaraan di Haram pada saat bulan Ramadan termasuk crowded, terlebih di jam-jam sholat yang sepertinya sudah berjalan seperti itu sejauh ini. Ditambah lagi pada saat taraweh. Jadi biasanya kalau jamaah setelah taraweh itu nggak pulang itu aman. Tapi setelah taraweh ingin kembali ke hotel itu crowded, dan itu sebaiknya dihindari hingga 2-3 jam setelah taraweh atau langsung mau itikaf sampai subuh. Ada beberapa jemaah yang menyatakan mungkin akan kembali ke hotelnya hanya di setelah waktu syuruk, setelah pagi ya, setelah sholat pagi syuruk atau syuruk, dan kembali ke haramnya sampai asar. Jadi di hotel itu dari pagi sampai asar. Tapi begitu menjelang maghrib sampai pagi lagi ada di haram, itu juga bagus. Jadi prinsipnya kalau hotel yang disediakan Sal Indonesia itu ada di situ posisinya Pak ya, Eram Group Hotel, tidak ada dapur karena konsep standar hotel. Yang satu kamar ada 4 bed. View kamar pun kami bisa share fotonya itu seperti itu. Nanti kita akan share di grup Umroh Mandiri juga. Rasanya sudah pernah kami share juga di grup Umroh Mandiri Pak. Jadi silakan nanti kita bisa ini ya, kita japri saja ke kami. Nanti kami share semua terkait komponen-komponen biaya yang dipakai 13,5 juta itu. Saat ini masih ada available allotment kami 1 kamar lagi. Jadi apabila ini sudah terjual, kami harus konfirmasi ulang ke pihak hotel apakah masih available atau enggak untuk ketersediaan kamar. Karena memang lumayan ramai ya jemaah yang datang. Insya Allah memang tahun ini juga akan lebih meningkat populasi jumlah orang yang akan hadir di Haram. Begitu, Iya, termasuk ya ya. ini kalau kita bicarakan tentang keramaian ya, nah, ini tentunya bisa jadi ya, dan memang kemarin juga kita sempat undang Ustadz Faisal dan Ustadz Reja yang mereka terbiasa dalam membimbing jamaah, apalagi Ustadz Reja yang ada di Madinah. Dibandingkan dengan musim haji ya, kalau musim haji kan dibatasi ya, kuotanya tertentu dan sudah diprediksi sekian juta misalnya. Sementara Ramadan itu tidak ada pembatasan. Pembatasan itu sekarang memang ada di Nusuk ya, melalui tasreh yang harus di-download bagi warga Saudi dan yang mukim di sini. Tapi bagi warga asing sejauh yang kami tahu, tidak ada pembatasan jumlah yang orang yang akan berumroh di bulan Ramadan. Ini artinya jumlah eh, padatan di Makkah dan Madinah ini sangat luar biasa, melebihi dari musim haji. Makanya dengan keramaian yang begitu padatnya ini, banyak pengaturan-pengaturan yang tidak seperti biasanya. Seperti dalam masalah transportasi tadi, contohnya tadi yang ditanyakan Pak Isro, ketika kita masuk ke Mekah dengan mobil pribadi menggunakan baju ihram, mobilnya tidak diperbolehkan masuk ke dalam. Kita harus memarkirkan mobil di area luar ring yang mengelilingi kota Mekah. Kemudian juga transportasi umum dalam Mekah sendiri itu tidak bisa seperti normal biasanya. Banyak pengalian-pengalian. Misalnya kendaraan bis yang biasanya lurus jadi dibelokkan atau diputarkan. Atau bis-bis shuttle bis yang biasa membawa jamaah dari hotel ke Masjidil Haram yang mestinya atau biasanya ke terminal Gaza itu dialihkan ke Jarwal atau sebaliknya. Jadi pengaturan-pengaturan atau rekayasa transportasi dalam Mekah itu memang benar-benar diatur ya oleh biasanya namanya nakobah itu yang mengatur, sehingga kita kadang-kadang di luar prediksi yang semestinya 1 menit 2 menit akhirnya nyampainya sampai beberapa menit. Adapun kalau boleh saya atau sarankan ya, kalau memang kita harus mengambil penginapan yang berjarak ya, yang harus menggunakan transportasi dari Masjidil Haram, itu akan lebih baik atau idealnya itu di daerah Ajiziyah itu. Karena di Ajiziyah ini akses ke Mekah atau ke Masjidil Haramnya itu bisa langsung menuju ke Ajiyad dan masuk ke dalam terowongan
di bawah Zamzam Tower itu. Sehingga praktis jaraknya akan lebih singkat dan cepat. Dan kalau kita pakai taksi pun normalnya bisa 15 atau 20 real, tapi kalau di musim Ramadan ini subhanallah ya, musim padat sehingga hukum ekonominya semakin tinggi demandnya, harga atau biaya pun jadi naik. Nah, ini perlu juga diketahui. Kalaupun di daerah-daerah lain ya seperti di Mesfala atau di Mahbas Jin dan sebagainya itu juga banyak alternatif penginapan. Tapi kami biasa ya lebih lebih memilih atau kalau dicari yang agak jauh dari Mekah sehingga harga hotelnya sedikit lebih turun, lebih memilih di daerah Azizia di ah, yang aksesnya itu kalau kita jalan pakai mobil itu langsung tembus bisa ke Nafak atau ke terowongan yang di bawah Pullman Jam-Jam itu atau Jam-Jam Tower sehingga tinggal naik dan turun. Pulangnya juga demikian lebih mudah. Begitu kita selesai di Masjidil Haram, turun bisa kita cari taksi dimanapun berada. Nah itu yang bisa kira-kira yang kami bisa sampaikan. Ini ada pertanyaan ya dari Pak Sandy. Anan Hotel, Snood, Mahbasin Ar-Rahma. Ini kayaknya daerah-daerah situ sama ya. Kalau naik bis dari Jeddah turunnya terminal apa? Nah, kalau naik bis itu semuanya di Jarwal ya. Kalau kendaraan bis umum yang dari luar kota Mekah itu akan eh, terminal terakhirnya itu di Jarwal. Jadi Bapak dari Jarwal itu harus naik lagi taksi ke alamat yang hotel ini. Anan Hotel ya. Anan Hotel ini sepertinya biasa kita lewati di Azizia ini, di pinggir jalan. Dekat itu, ya dekat Mahbasjin, wow. Mahbasjin dekat itu. Iya, Ya paling 3 kilo, paling cuman dari 2-3 kilo dari Jarwal kayak, mau melintas tengah-tengah itu. Jarwal, Haram, Masjidil Haram, baru Mahbasjin, tengah-tengah itu. iya itu bisa dicapai dengan bis dari Jeddah berarti ke Jarwal, dari Jarwal harus pakai kendaraan umum lagi. Kecuali atau mobil pribadi ada yang menjemput dari Jeddah apa dari terminalnya. Baik, untuk tips dan bagaimana fikih di Masjidil Haramnya dan Masjid Nabawi kemarin sudah kita lakukan ya, kita sudah adakan season pertama ya dengan Ustadz Reja dan Ustadz Faisal. Ini yang kedua ini sebenarnya lebih ke banyak teknis dan tips atau mungkin berbagi dari Bapak Ibu yang sudah pengalaman. Kalau kami sendiri yang dari dalam negeri Arab Saudi biasanya kita berangkat ke Mekah ini di 10 hari terakhir dan kita bisa ada kesempatan untuk mendaftar untuk mendapatkan paket itikaf di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Kalau kita mendaftar paket itikaf ini, kita akan mendapatkan beberapa fasilitas lebih. Dan kita pasti dapat tempat yang nyaman juga di perluasan masjid biasanya di Mekah itu. Seperti loker atau peralatan mandi dan tidur. Oh mandi enggak ya, paling peralatan tidur. Yang kita bisa disediakan termasuk juga disediakan makan sahur dan buka puasa. Ada pertanyaan lain dari Pak Triadi. Untuk yang ambil dari Swan nanti dijemput bandara. Ini peserta bisa dijawab. Ada ya kendaraan yang memang disediakan itu sudah include termasuk uh, penjemputan itu transportasi tersebut. Biasanya kalau private gini biasanya disediakan sedan seperti Ford Taurus gitu untuk 2-3 orang. Tapi kalau jumlahnya besar ada AS, HS AS sudah atau besar. AS1 Staria ya. atau Staria, Staria juga Staria. bisa. Jadi selevel itu ya. Dia ada penjemputannya. Ada penjemputannya misalnya ya dari Ya, Jeddah ya. ya ada. Kita emang ada paket menawarkan mobil private. Kalau berdua pakai Taurus atau Hyundai Sonata. Kalau jumlah 2 sampai 7 orang itu sampai Staria ataupun mobil-mobil SUV ya, Ford, Chevrolet. Lalu ada beberapa item mobil lah. GMC juga ada. Jadi memang yang paling sering dipakai Staria sih. Staria, X1 sama IHS. Sama kalau 2 orang rata-rata pakai Ford. Kita seringnya pakai itu. Seperti itu Pak Triadi. Ya, baik. Dan itu nanti teknisnya itu komunikasi karena ini uang mandiri. Nanti begitu turun, jemaah itu dari kita kasih nomor kontak supirnya untuk janjian dengan di bandara. Dan seperti tadi Pak Isra ya cerita bahwa Terminal 1 rata-rata emang
terminal haji ya. Kalau bicara Lion, Garuda, Egypt, Egypt saya nggak tahu nih. Saya tahunya sebagian besar udah di terminal internasional, tapi nggak tahu kenapa nih yang Indonesia aja nih terminal lama di terminal haji yang cenderung sepi lah sama Lion. Seperti itu sih. Ya, Ada beberapa maskapai Indonesia memang masih diarahkan ke terminal lama itu yang bagian selatan itu. Itu harus dicek kembali di mana landingnya, biar tahu jadwalnya tidak salah. Kalau di terminal utara ya Alhamdulillah terminal satu internasional. ya. Silakan Iya, mungkin ada yang mau nanya lagi nih, Abu Azam. Abu Azam mungkin mau nanya. Abu Azam. ya ini pertanyaannya nih. Saya landing di Jeddah jam 6.20 pagi. Kira-kira berapa lama proses imigrasi kelar kalau saya booking Haramain jam 8? Ini agak mepet ya sebenarnya. Terlalu 3 jam, idealnya 3 jam Pak hmm, Jam. Kalau saya sarankan pribadi 3 jam. Ada memang yang pesan 2 jam, wow. Karena memang kalau nggak bawa bagasi, bukan imigrasinya yang lama sebenarnya. Yang lama kan bagasinya. iya bagasi. Begitu kan kalau imigrasi paling 5 menit paling lama. Itu sih kalau pengalaman saya pribadi. Coba mungkin dari awal. Ya, emang imigrasi insya Allah lebih cepat lah, nggak lebih dari setengah jam. Cuma ketika kita bawa barang bagasi kan berarti kan nunggu giliran datangnya barang yang di conveyor itu kan harus kita tunggu. Itu yang kita nggak tahu, unpredictable tuh berapa waktunya. Tapi kalau dilihat dari jam landingnya setengah 7, kemudian jam 8 pakai Haramain, ini terlalu mepet ya. Ini dikhawatirkan tidak cukup waktunya. Mendingan kasih jarak minimal 2 jam gitu atau 2 jam setengah biar aman. Tapi kalau memang sudah terlanjur ya mudah-mudahan Pak dilancarkan Abu Azam. Semoga tidak ada halangan ketika mengambil barang bagasi dan imigrasi insya Allah cepat. Kalau imigrasi saja cukup, tapi yang masih belum kami tahu bagasi ketika ngambil barang lewat conveyor yang biasanya nunggu ya berputar itu mesinnya yang keluar dari badan pesawat itu. Ya, karena setengah jam sudah habis, insya Allah sudah habis sejak pesawat landing turun di bawah mendarat, jalan kaki menuju bagasi itu kalau dihitung waktu nggak terasa itu kurang lebih sudah makan waktu setengah jam sampai hampir 1 jam. Tergantung kecepatan kita jalan kaki, karena kan itu ada naik kereta kecil ya, kereta di dalam bandara kan. Tergantung tempat titik mendaratnya. Pengalaman tempo hari menggunakan Qatar, begitu turun jalan kaki sebentar, lalu naik kereta, begitu keluar dari kereta langsung menuju bagasi ya. Dan itu di bagasinya nggak lama. Justru begitu keluar imigrasi, hampir kalau saya pribadi 2 menit, 3 menit sudah keluar, nggak sempat diminta visanya, dia hanya lihat paspor karena mereka udah digital sistemnya udah bagus. Even teman saya yang sudah punya ada paspor dan baru pertama kali itu juga tidak sampai 5 menit di imigrasinya waktu ngambil cop ya di cop stempel itu sih. Mungkin dari yang lain, orang lain mungkin mau diskusi yang lain, mungkin ada yang mau menyampaikan pandangan Eh, pendapat silakan. Wa jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Wa fiik barakallah. Ini ya, mungkin ini Pak, Mas Hatta. Ada juga kemarin di grup Umroh Mandiri ada yang meng-share katanya ada dapat hotel gratis ya. Sebenarnya itu nggak gratis karena kalau kita mengikuti travel lokal di sini, ini juga jadi alternatif nih Bapak Ibu ya. Kalau ingin nyoba ya. Jadi silakan berumroh ke sini, tapi nanti datangnya di Jeddah saya kurang tahu ya apa ada ya travel umroh karena Jeddah terlalu dekat ya biasanya kalau Jeddah itu orang-orang berangkat mandiri artinya tidak perlu Tidak mendaftar. perlu nginap dong. Kalau Hah? jeda nggak perlu nginap, makanya dekat. Apalagi nggak Karena perlu, dekat kalau iya, jeda mungkin nggak nginap gitu. apalagi nggak nginep kan jadi dia dia bisa atur sendiri tapi kalau di beberapa kota yang agak jauh dari Madinah dari Haram dari Mekah Al Mukarramah seperti Madinah minimal Madinah aja ya agak 5 jam 6 jam atau Taif masih terlalu dekat juga agak jauh-jauh lah katakanlah Riyadh atau Damam atau kota-kota di luar itu seperti Abha, Abaha dan sebagainya Ha'il juga itu bisa kita daftar ke ini ke Hamlah atau ke travel umroh lokal domestik di sini dan harganya super murah memang. Anda bisa kita bisa bayangkan ya
eh, transportasi umum dari yang paling jauh misalnya kami ya dari Damam misalnya, itu kalau kita pakai bis umum saja, pulang pergi ke Mekah itu bisa sampai 600 real karena sekali berangkat bisa 300 atau 200 ya. Tapi dengan mengikuti programnya paket haji, paket umroh lokal itu ke agent travelnya, kita cuma bayar sekitar 180 real atau 200 real, itu sudah transportasi plus penginapan hotel di Mekah. Jadi kalau dikatakan gratis sebenarnya enggak, karena itu sudah masuk ke pembayaran yang kita berikan uangnya atau pembayarannya ke agent travel lokal. Nah itu bisa dicoba. Ini sebenarnya kami juga sedang merancang itu sebenarnya masih mencoba menjajaki. Misalnya kalau dari jamaah Indonesia landingnya nggak perlu ke Jeddah atau ke Madinah, tapi bisa landing di Riyadh atau di Damam. Nah nanti dilanjutkan pemberangkatan ke Mekahnya dengan rombongan agent travel lokal. Dan biayanya bisa Wow, lebih murah. Tapi itu seperti tahun masih, lalu. ya itu pernah ya dilakukan Mas Tata juga ya. Sudah pernah Lah, dipraktekkan dua kan? ribu real itu seminggu. Hotel kan gratis jadinya kalau ngomong gitu. Cuma 2.000 real. Iya, iya. Ya artinya 8 juta kan itu. ya Itu hotel. artinya artinya Hmm, nggak gratis lah itu sudah include ya, ya, biaya yang dibebankan oleh jamaah. Intinya lebih murah lah. Iya, dan ya. saya kayaknya sih emang ada subsidi gitu ya dari pemerintah sini. Karena nggak masuk akal dengan harga segitu kita bisa dapat transportasi dan termasuk hotel. Nanti insya Allah kalau sudah fix ya kita masih menjajaki kerjasama dengan travel lokal sini. Plusnya apa? Salah satu kelebihannya juga, Bapak Ibu kalau terbang ke wilayah Riyadh atau ke Damam itu tiketnya jauh lebih murah daripada kita ke mana ke Jeddah atau ke Madinah. Dan memang sudah dilakukan kan sebagian travel, mereka ketika pulang ke Indonesia itu tidak langsung direct dari Jeddah atau dari Madinah, tapi mereka malah mencari penerbangan domestik untuk transit di beberapa kota yang ada di wilayah timur, terutama Damam atau Riyadh. Sehingga mereka bisa lebih menghemat biayanya. Dan ini sering kami dapati di Bandara Damam, jamaah umroh, tiba-tiba transit, kami juga heran kenapa harus ke Damam. Ternyata dilihat, dipelajari latar belakangnya, oh mereka ingin mencari tiket yang lebih murah. Nanti dari Damam ke Jakarta atau ke Indonesia itu biayanya lebih murah daripada direct dari Jeddah atau dari Madinah. Seperti itu. Dari Pak Sendi ya, kalau itikaf di Masjid Nabawi, tarawihnya juga 2 kali seperti di Haram. Ya, saya ingat kami, setahu kami ya begitu. Memang tarawih bisa dilakukan ya satu setelah Isya, setelah itu sholat malam ya, qiyamul lail atau tahajud di tengah malam. Dan sekarang tidak terlalu panjang seperti sebelum-sebelumnya. Kalau sebelumnya itu bahkan sampai 1 jam sebelum sahur itu bisa sampai sewaktu itu bisa baru selesai sholat tahajud lailnya, yang mulainya. Ya, tidak jauh berbeda Pak ya. Tapi kami sendiri sebenarnya belum pernah 10 hari terakhir itu lebih banyak pengalamannya di Haram saja, di Haram Mekah, bukan di Nabawi. Dan untuk hotel-hotel di Nabawi ini kalau dibandingkan ya secara umum dan setiap tahunnya itu memang biasanya lebih mahal ya tarif hotel di Madinah. Gimana Mas Hatta? Ada info hotel di Madinah? Eh, bicara Madinah, kami hotel masih ada, tapi kebanyakan sudah di level bintang 4 ke atas. Jadi hotel yang affordable rata-rata sudah sold out. Jadi memang kalau kita bicara secara online ataupun jaringan, ini tidak mudah. Namun memang masih ada peluang bagi jemaah-jemaah satu dua yang bersifat independent traveler ataupun mandiri. Apalagi bila bisa berbahasa Arab. Karena banyakkan hotel memang sudah dipegang sama pihak ketiga. Jadi on the spot, rata-rata mau di jaringan semuanya hotel per paket. Seperti contoh tanggal 26 Maret pengen ngambil hotel di Madinah 2 hari. Nggak bisa, mesti ngambil minimal 4 hari sampai 5 hari. Dijual paket oleh mereka juga di sana. Jadi kita juga terbatas ya, sosial itu seperti itu. Paling ya dari kita sendiri, kita membantu jamaah yang memang benar-benar membutuhkan, kita coba bantu alternatifnya adalah ke arah pinggir, agak jauh. Tapi kalau tetap ingin dekat, ya solusinya cuma itu, yang tidak sesuai dengan peruntukannya yang sebenarnya tidak sesuai dengan aturan di Saudi, menggunakan dar atau hotel ya. Alternatif terakhir, bintang 5. Bintang 5 masih available untuk di Madinah.
insya Allah bintang 5 masih available, yang ring satu masih banyak, cuman harganya memang lumayan tinggi. Seperti itu sih untuk Ya, masalah hotel di Madinah ya, ya seperti itu. Madinah memang terkenal selain terbatas, terus biayanya juga bisa lebih mahal daripada Mekah dan lebih banyak yang berbintang ya daripada yang di Saudi di Mekah. Itu bisa banyak alternatif yang bisa kita cari. Mungkin yang lainnya nih ya Mas Hatta ini karena waktu juga tidak bisa berlama-lama nih. Ini sudah jam Ya, 7. kita coba ngasih kesempatan barangkali ada yang mau tukar pikiran. Ada Bu Atika, ada Bu Amelia Abdurrahman. Ada yang lain mungkin ingin memberikan tanggapan atau ingin berkomentar. Ya, kita seperti bagaimana kita berdiskusi di WA Group, di mana di sini kan kita langsung voice ya, dan semuanya berkesempatan untuk memberikan pendapat dan pandangan masing-masing nih. Itu ada Pak Mungkin Toto. juga, Silakan Pak Toto. silakan. Enggak, Pak Toto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Salam kenal Ustadz Abu Fahri, Pak Tata, dan Bapak Ibu semua. Mohon izin tidak menyalakan kamera, Ya, belum itu Pak siap. Toto. Ya, Pak Toto. Iya, saya sebenarnya lebih banyak ingin belajar mendengar dari Ustadz dan Bapak Ibu semua yang sudah pengalaman umroh mandiri sebelumnya ya. Kalau kami sendiri kebetulan kemarin baru umroh tapi melalui travel, jadi baru setelah ikut dengan travel jadi punya gambaran bagaimana di Mekah, bagaimana di Madinah, sehingga insya Allah pada kesempatan umroh berikutnya ingin mencoba mandiri Pak Ustadz gitu. Nah, yang pertama yang saya diskusikan terkait apa ya, visa umroh ya. Eh, Berarti kita kalau mau umroh itu kan harus memiliki visa umroh ya kalau merujuk pada regulasi pemerintah kita. Berarti itu satu paket dengan Cisco Patuh ya Pak Ustadz ya, Ya, atau sebetulnya kita bisa dengan visa apa saja seperti yang pemerintah Saudi kebijakannya sekarang. Cuman bagaimana dengan kebijakan pemerintah kita, itu mungkin pertama yang ingin saya perjelas dulu Ustadz. ya untuk visa memang idealnya satu paket dengan Siskopato karena Siskopato ini salah satu persyaratan yang diminta oleh Kementerian Agama kita bagi warga bagi jemaah umroh yang akan berangkat. Kalaupun ada yang terpisah ya, kadang ada jasa yang memisahkan antara oh bisa saja nanti psikopatunya bisa ngeteng ya, bisa ngecer cari yang lainnya. Itu juga ada terpisah seperti itu. Tapi yang jelas harus dengan psikopatu agar kita mengikuti aturan yang memang sudah berlaku. Kecuali kalau kita misalnya seperti banyak saudara, bukan saudara, teman-teman kami di sini, mereka berangkatnya tidak langsung ke Saudi, tapi mereka ke Oman dulu atau ke Qatar atau ke Abu Dhabi atau Dubai. Kemudian dari situ mereka masuk ke Arab Saudi. Itu dibutuhkan hanya cukup visa umroh saja. Kalau Siskopatu kan yang dibutuhkan sebagai syarat kita sebagai jemaah umroh yang langsung flight terbang ke Arab Saudi untuk umroh. Ini saya ingin berbagi barangkali ini. Bisa terlihat ya, ini ada percakapan kami di grup serba-serbi Syarkia. Jadi ada pertanyaan contohnya ini. Bapak-bapak mau nanya apakah sudah ada yang mencoba atau ada kenalan dari Indonesia dengan visit ke Saudi pakai visa umroh terus landingnya di Damam. Nah ini menunjuk ke saya ini. Ada Bu Fahri dan memang ada kami sampaikan sudah banyak alhamdulillah. Termasuk ini ada berita-berita atau informasi dari grup yang kami ikuti di sini. Bulan lalu ponakan kami sekeluarga landing di Damam dengan visa umroh. Nah ini juga contoh bahwa perjalanan umroh itu tidak harus landing di Jeddah atau di Madinah. Ini sudah banyak contohnya. Kemarin lalu ibu mertua dan adik ipar saya mendarat di Damam pakai visa umroh. Insya Allah aman. Teman saya dari Qatar bawa asisten rumah tangga bahkan bawa ART dengan visa umroh. Ini juga kami kabari ada teman kami Pak Akbar bawa keluarganya dari Oman, bawa keluarganya masuk ke Saudi dengan visa umroh, alhamdulillah lancar. Nah seperti itu. Jadi kalau dari Indonesia direct ke
Saudi berarti harus dengan dilengkapi Siskopatu. Tapi kalau seandainya kita mau ada transit ke negara-negara lain, kemudian masuk ke Saudi itu hanya dibutuhkan visanya saja. Dan memang kita harus akui ya di Bandara Cengkareng terutama di Indonesia, beberapa cerita pengalaman termasuk yang kemarin kami wawancari sekitar sebulan yang lalu, ada bapak ibu dan anak kecil dua di Cengkareng itu sampai diminta untuk tanda tangan pernyataan oleh maskapainya ya, bukan imigrasi Cengkareng. Ini agak menarik juga kasusnya. Ketika itu ditanya eh, atau diminta untuk menandatangani perjanjian kalau nanti di Saudinya overstay atau di luar dari waktu yang diizinkan tinggal, itu diminta untuk kembali ke Indonesia dengan maskapainya dia gitu. Ini agak unik ya. Karena dia beli tiketnya itu berbeda maskapai. Yang berangkatnya kalau nggak salah Etihad, kembalinya dengan Qatar. Nah, oleh maskapai Etihad di situ diminta untuk menandatangani perjanjian nanti kalau seandainya overstay itu disuruh atau diharuskan menggunakan maskapainya Etihad ketika dia berangkat dari Jakarta. Ini agak unik dan aneh juga sebenarnya. Kayak kelakuan oknum nih, Bang. Memang Mm-mm. betul ya. Banyak hal-hal yang memang di luar sangkaan kita. Kadang-kadang akhirnya, pada akhirnya ini kayak nunggu apa seperti ya tergantung rezeki gitu, tergantung nasib, keberuntungan, walau-walam sawab itu memang. Semuanya beda-beda nasib memang terkait masalah itu. Itu yang terakhir, yang dulu bulan November, yang sempat dibantu Indonesia karena memang tidak pakai Siskopatu. Setelah terjadi perdebatan agak kencang di bandara, akhirnya dilepaskan setelah si ibunya agak berani, keberanian sih memang. Salah satu yang menjadi modal awal tuh keberanian dalam menentang karena kita tahu aturan. Itu sih Pak Toto. Jadi banyak hal yang kita kadang-kadang kita ragu apa yang kita pahami. Padahal ini betul bahwa Siskopatu itu ya ranahnya adalah hanya terkait masalah Kemenak. Jadi ya memang satu dua. Ini pagi ini, wow, pagi siang ini ada jemaah juga 3 orang, satu ibu, 2 anak yang kolega dari awal ya, Iya, yang dari betul. Damam. Iya. Insya Allah hari ini di handling juga dibantu. Mudah-mudahan dimudahkan. Dokumen lengkap, tapi kembali lagi tergantung si oknum ya, oknum nih, oknum maskapai, oknum imigrasi gitu kan. 2 hari yang lalu Ibu Triani juga berangkat sendirian. Alhamdulillah lancar, tidak ada hambatan apapun di bandara. Itu alhamdulillah. Dan turunnya di Damam. Sama itu sebagai cerita aja pengalaman ya, sharing seperti itu. Itu mungkin yang bisa dibagi nih. Begitu Pak Toto, mungkin ada pandangan yang lain Oh lagi Pak iya, Toto. iya, boleh berdiskusi Pak Tata. Jadi kalau terkait psikopat itu sebetulnya apa ya? Kalau saya menangkap tidak wajib ya. Atau kalau kita bisa berargumentasi ke petugas imigrasi di bandara, berarti masih dimungkinkan tanpa psikopat itu juga kita bisa bisa terbang ya, bisa berangkat. Tapi menurut saya Pak Toto sebaiknya dipenuhi Oh aja, ya, dibuatkan oh aja iya, Skopatu. Toh pun sebenarnya tidak mahal ya. Itu iya. biaya yang dikeluarkan juga untuk izin travel yang harus kita bayarkan, bukan ke pemerintah ya. Maksudnya ya kalau nggak salah itu kan dari pemerintah tidak dibebani biaya kan. Oh Tapi iya, iya, iya. Tidak, tapi memang ujungnya memang biaya sertifikasi, biaya ini. Jadi memang kita nih ada apa ya? Ada dilematis. Di satu Hmm, sisi pemerintahan Jokowi menempatkan aturan untuk bikin sebuah perusahaan dihapuskan situ TDP izin keramaian hmm, hmm. satu NIB yang sudah simpel. Di Iya. satu sisi untuk kegiatan umrohnya sudah punya PT masih juga diminta untuk ada PU, ada PIHK. Hmm, hmm. Padahal begitu ada kasus pun ya pemerintah hanya membantu ya proses hukum kan begitu ya. Tidak sampai mengganti Iya, biaya yang dikenakan gitu Pak Toto. Jadi emang ini iya, iya. sisi yang lain. Nah, tapi emang saya secara minor sisi negatif yang saya punya bahwa hal ini tidak lepas karena kepentingan travel besar ke beliau-beliau yang besar di travel yang memang mereka ada di birokrasi dalam hal ini di anggota dewan. Yang saya sendiri dapat klaim bahwa salah satu pencetus Undang-Undang 2019 itu juga dari pemilik travel sebenarnya. Ya intinya mengamankan bisnisnya mereka itu biasa dalam hal dunia bisnis Pak Toto. Jadi ya kita
nggak bisa ngomong. Jadi memang siasat kita ya, kalau kita berangkat di Indonesia ya kita ikutin pola Indonesia, aturan imigrasi Indonesia harus Ya, pakai sesuatu. Ya kita ikutin aja lah, toh ya, memang tidak mahal. ya. Tapi kalau tidak mau Siap. ribet untuk dapat visa, terbangnya jangan dari Jakarta. Berangkat dari Singapura, dari Malaysia, itu tidak ada Siskopatu. Nah ini ada Hanya satu visa lagi, visa Bapak. umroh saja berarti Pak ya. Jadi Betul, kalau kalau kita terbang melalui hmm, Singapura atau Malaysia, visa saja. Kan visa visa kan umroh ya memang Pak ya. betul, betul Oh, Pak, betul. Nah iya, ini iya. nanti dilematis nih, minta pendapat awal nih nanti. Informasi yang saya terima dari RHS, siap-siap nih travel-travel atau Kemenak yang akan gigi jari. Apabila sudah dirilis, ternyata visa umroh dihapus, di mana visa turis yang diberlakukan dan akan dikendalikan oleh Kementerian Pariwisata Saudi, bukan lagi Kementerian Umroh Haji untuk visa umrohnya, otomatis kalau visa turis itu yang diberlakukan, otomatis Kemenak nggak bisa lagi mengatur masalah Siskopatu. Karena kalau berangkat pakai visa turis, tidak ada hak lagi secara hukum terkait mengatur itu. Nah ini yang mungkin akan terjadi ke depan. Walau alam bisawab nih. Gimana pendapat Pak Awo itu? Itu informasi yang terakhir saya terima dari salah satu teman travel besar yang ada di sini. Ya emang benar, di dalam negeri sini pun kita sudah banyak pembicaraan ya travel-travel lokal di sini bahwa emang ini ide yang udah cukup lama. Visa untuk umroh ini sudah akan dialihkan dibawa ke Kementerian Pariwisata Siahah di Arab Saudi. Sehingga proses dan pengajuannya tentunya akan berbeda mekanismenya. Tapi ini belum tahu kapan ya. Dan sekarang ini kan sudah diuji cobakan lewat website yang satu pintu visa KSE ya, visakse.com. Di situ sudah terintegrasi semua jenis visa, pengajuannya lewat satu pintu website tersebut. Saya sendiri sudah mencoba ya beberapa kali. Ketika dulu kita kalau mengajukan visa family, visit family ya ke Arab Saudi, kita bisa melalui pintunya Kementerian Luar Negeri. Nah, sekarang begitu kami buka Kementerian Luar Negeri websitenya, ketika mau mengajukan visa visit family, kita diarahkan ke website tersebut, visakse.com itu. Termasuk di dalamnya juga ada haji dan umrah. Nah, ini masih beta. Nah, kita tunggu nih waktunya. Kalau memang sudah ditentukan, dipastikan semuanya dalam satu pintu pengajuan visa, otomatis ya akan berdampak. Ini teman-teman travel juga harus sudah siap dengan kebijakan Arab Saudi. Dan kalau nanti Siskopatu sudah tidak diperlukan, ya artinya ini akan merubah semua banyak kebijakan ya di Indonesia terutama yang akan berdampak. Dan sekarang pun sebenarnya bagi warga dunia sebagian negara itu sudah tidak memerlukan lagi agen travel lokal di negaranya masing-masing, terutama di negara Eropa, Amerika, dan negara-negara maju yang lainnya, termasuk Singapura kalau nggak salah dan Malaysia. Jadi mereka sudah bisa langsung untuk berumrah itu masuk ke Nusuk, ke aplikasi atau ke websitenya Nusuk. Mereka bisa merancang sendiri, mencari hotel sendiri, satu paket biasanya dari mulai berangkat dari negaranya masuk ke Arab Saudi sudah menjadi pilihan opsi sendiri, tidak perlu lagi melalui agent travel di negaranya masing-masing. Itu pun terjadi di ini program haji sejak setahun atau 2 tahun yang lalu. Nah, kami punya cerita ya teman kami yang merekrut jamaah haji di Belanda atau ya di Eropa lah di Belanda insya Allah benar. Itu mereka sampai harus merefund kembalikan uang jamaah karena tiba-tiba itu mulai diberlakukan eh, sistem nusuk. Jadi jamaah itu tidak memerlukan lagi travel lokal, tapi mereka langsung akses ke websitenya atau ke aplikasi nusuk untuk merancang perjalanan haji. Ya, untuk haji ini sudah berjalan 2 tahun terakhir ini bagi warga asing di seluruh dunia, kecuali beberapa negara yang dikecualikan ya. Seperti Indonesia belum bisa, apalagi Indonesia umroh saja seperti ini masih belum bisa sebebas negara lain-lain. Ya artinya ini tantangan digitalisasi semuanya sudah secara online, ada disrupsi bahwa yang tadinya harus melalui lokal di negara masing-masing, sekarang Saudi sudah bisa mempersilahkan langsung akses ke biro travel yang ada di dalam negeri sini dan semua paketnya tersedia secara online. Sehingga memang dibutuhkan kemandirian dari setiap orang yang ingin berumrah atau berhaji. Ini kedepannya trennya seperti itu.
Saya kira ini sudah menjadi pembahasan umum dan diketahui lah jadi obrolan di teman-teman perhimpunan atau asosiasi umroh dan haji di Indonesia. Tinggal nanti gimana kebijakan negara kita, pemerintah kita menyikapi terjadinya perubahan yang sangat-sangat signifikan nantinya. Dan kita tahu warga kita ya jemaah umroh kita tidak semuanya sanggup atau melek informasi dan belum tentu bisa berangkat secara mandiri. Sebagian masih harus dibimbing, sebagian harus ikut rombongan. Kasus-kasus orang yang hilang juga masih setiap waktu selalu ada. Termasuk juga kalau mau kita bicara masalah orang-orang yang melanggar ketentuan izin tinggal overstayer di sini. Itu sejatinya bukan baru-baru ini, bukan ketika umroh mandiri ini marak atau rame sehingga sampai diangkat di berita dan dibicarakan oleh Kementerian Agama atau MUI. Padahal data yang kami selalu ikuti di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh, jumlah jamaah yang overstay itu lebih dari 100.000. 100.000 orang Indonesia. Kita bayangkan sebanyak apa itu. Kita sekelas 42 orang dalam hitungan kelas saja itu sangat banyak ya, sudah cukup banyak. Apalagi 100.000 orang lebih dari orang warga kita yang overstayer yang asalnya itu berangkat umroh tidak kembali lagi ke Indonesia dengan tujuan masing-masing yang mereka pasti punya maksud mungkin mencari kerja atau ada hal lain yang mereka inginkan. Itu bukan dari jamaah umroh mandiri yang akhir-akhir ini marak, justru lebih banyak dari mereka yang berangkatnya secara reguler, secara berombongan, karena terjadinya bukan di waktu-waktu sekarang aja, sudah cukup lama. Itu angka jumlah akumulasi. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita bicara objektif tentang keamanan kenyamanan jamaah selama di Mekah, apakah dengan berangkat umroh mandiri ini lebih berbahaya dan lebih tidak aman? Tidak bisa juga disimpulkan seperti itu karena secara fakta dan pengalaman justru mereka yang berangkat reguler tuh terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Memang akhir-akhir ini juga kami dengar ya, terakhir ini beberapa travel atau pihak muasasa provider visa di Mekah mulai agak sedikit memperketat dan mengevaluasi seberapa banyak visa yang dikeluarkan bagi jamaah yang berangkat secara individu atau mandiri, tidak melalui agen travel yang berombongan, eh, yang melanggar izin tinggal. Makanya kemarin kami sempat ada pertanyaan-pertanyaan dari beberapa pihak provider yang di sini ya, yang sudah umroh di sininya sudah stay sebulan lebih. Bagaimana ini, bagaimana itu, bagaimana eh, apa eh, garansinya apa? Kira-kira aman nggak? Tidak akan kembali nggak? Ya, selama yang kami urus, alhamdulillah, karena kami ada profiling ya. Dan apalagi kalau teman-teman kami yang di Arab Saudi sini yang hanya mengundang keluarganya, kami sudah, insya Allah sudah bisa dipastikan mereka tidak akan melakukan pelanggaran-pelanggaran atau hal-hal yang seperti yang selalu diisukan termasuk masalah izin tinggal yang berlebihan atau keamanan dan kenyamanannya selama di sini. Itu barangkali Mas Ada yang Oh bisa ya, ya ini disampaikan. sambil sambil cerita nih, kita insya Allah niat ibadah itikaf, nanti ada rencana setelah Syawal. So Indonesia ada program nih, diajak ada jemaah kita, Ibu Dokter Mei, yang ngajak jalan ke apa nih. Mana tahu ada teman-teman jemaah lain di sini yang berminat bergabung mau jalan, ayo sama-sama kita. Kalau memang berminat silakan daftar, bergabung. Rencana juga Abu Farid sendiri kan nanti insya Allah bawa kendaraan dari Ya, Mekah 1 Syawal sampai 4 Syawal insya Allah. Jadi kita menawarkan ke teman-teman di sini barangkali yang ada mau umroh selama sebulan atau yang itikaf 10 hari terakhir setelah menjelang pulang pengen merasakan suasana Saudi di tempat yang lain di apa ya kota pegunungan. Ada yang posting di IG orang bule yang cerita kayak di Swiss gitu. Sekilas beberapa tempat mungkin panoramanya juga bagus sih. View-nya di sana dan kota pegunungan yang cukup dingin ya. Ya mungkin awal udah pernah ke sana sebelumnya kan. Nah ya mungkin ini boleh di saya tampilkan salah satu nah, ini. destinasi Abuha yang pernah kami datangi. Nanti rencananya kalau jadi, insya Allah setelah itikaf Ramadan, ada rencana kita mau jalan-jalan ya, refreshing ke sini. Rihla ke Eh, salah satu lokasinya tempat. di mana nih? Bagian Tenggara ya? Tenggara Selatan, Saudi ya? selatan. Selatan, Hmm. Selatan Saudi ya. Rijal Heritage Village.
Ini salah satu destinasi wisata internasional ya. Dan awal-awalnya nggak begitu banyak turis atau orang yang mengunjungi tempat ini. Tapi belakangan setelah ada visi 2030, eh, turis semakin banyak masuk ke Arab Saudi. Ini salah satu tempat yang sangat menarik. Ada sejarahnya juga, ada beberapa yang bisa kita pelajari ya dari sejarah orang-orang di sini. Selain pemandangannya juga wisata alam. Ini Eh, cuaca suhu berapa rata-rata di Akau? Kalau sekarang pastinya bisa sangat dingin ya, menggigil. Jadi Event kita, siang dingin kan? Event oh siang iya, kan dingin kan? Karena tinggi kayak kan? kita, jangan di Abuha. Kita di sini sekarang di Damam aja masih harus menggunakan jaket ini. Kalau di luar ruangan, apalagi kalau di tempat-tempat yang terbuka ya, ini cukup dingin. Ini salah satu tempatnya dan ini nggak kelihatan ya biasa. Ini karena kami pengalaman waktu ke sini tuh di balik bukit-bukit sehingga dikiranya sudah nggak ada jalan lagi. Suasananya sangat antik ya, masih origin lah, masih terlihat belum banyak disentuh oleh investor. Jadi paling tempat-tempat tertentu aja yang sudah dirapikan oleh pemerintah Arab Saudi. Yang lainnya masih alami. Tapi jalannya Masya Allah bagus, rapih, termasuk eh, keamanan juga. Dari sisi keamanan Insya Allah di Saudi sudah cukup ma'ruf ya, sudah diketahui. Itu barangkali bisa tak sekilas ya. Ya, Ini baru ini di luar ya kotanya. barangkali ini barangkali bagi teman-teman jemaah yang ya sambil dari biasanya eh, layanan travel lain menggunakan cara mungkin setelah umroh plus Turki. Kalau kami Indonesia berfokus umroh plus visit Saudi. Jadi banyak tempat masih bisa digali untuk dikunjungi dengan lingkungan yang cukup luas itu banyak banyak lokasi yang masih belum terkunjungin ya. Di Oh Damam iya, juga ada tempat termasuk wisata. ini Mas Hatta. Kalau di Abah Gimana itu, nih? ini nih masih di Abah di kotanya ini, di dalam taman kotanya. Termasuk nanti bisa ke Jabal Sauda. Jabal Sauda itu kalau kita menjelang 2 siang, jam 2 siang, jam 3 sore gitu, itu awannya itu akan bergerak di bawah kaki kita. Jadi kita akan melihat suasana kota yang seakan-akan di atas awan. Nanti di Jabal, ini saya lupa di mana nyimpan videonya ya. Jadi ada satu daerah yang kalau sudah menjelang sore gitu, awannya itu bergerak di bawah, seakan-akan kita sudah di atas angkasa gitu. Ini akan menarik insya Allah. Dan ya harus dipersiapkan juga cuaca yang ekstrimnya, dingin, dengan jaket dan baju tebal gitu. Ini daerah dalamnya, dalam kotanya ini. Ini suasananya sangat nyaman dan orang biasanya kalau malam sampai subuh itu memadati taman-taman seperti ini. Ah ini dia, ini maksud yang tadi saya sampaikan. Jadi si awan ini bergerak di bawah kaki kita. Kita di atas gitu ya, ada tempat-tempat istirahat kita. Nah, ini kalau mau lebih ekstrim lagi, kita bisa berkunjung ke sini. Tapi harus siap dengan mobil yang mesinnya siap naik dan turun. Tapi mengerikan ya. Bagi yang kurang pengalaman nyetir ya, tidak disarankan ke sini. Ini masih di Jalur Alma. Dan nanti akan bisa bersambung ini ke Jazan ya, ke arah selatan lagi lebih menjorok ke dalam atau ke laut yang berbatasan dengan Laut Merah. Ini bagi petualang aja kalau ini. Ini nggak tahu nanti Ibu Mei mau mampir ke sini nggak? Kalau waktunya Ya, cukup ya. dan siap mentalnya boleh. Agak ngeri sih emang. Di Indonesia mungkin kayak kelok berapa di Sumatera ya. Tapi dia kan nggak Kalau 9. nggak se ekstrim ini kan. Ini kanan kiri jurang. Tuh, Bu Mei komentar loh, mau ke Akabal As Saufada. Kemana itu? Itu yang di chat ada di chatnya. Mau ke Oh, Akabal As Saufada. iya itu Jabal Jabal maksudnya bukan Akabal. Jabal Jabal Sofda. Jabal As Saufada. Ya yang tadi saya sampaikan dan videonya tadi itu. Maaf, Ana lagi nyetir, jadi ngetiknya salah mau ke Jabal Sauda. Nah ini Jabal Sauda itu As ini. Saufada. Ini. Jadi Nah, semua ini kota di Jabal bawah Saufada. kaki kita awannya berjalan dan kita nanti akan bercampur atau bersatu dengan suasana awan gitu. Mana tadi? Nah ini. Insya Allah.
Itu barangkali Ustaz, ini karena waktu juga ternyata Ya, saya ya, harus siap. ada aktivitas di hari Ahad. Ini bukan hari libur kalau di Saudi ya. Hari Ahad itu justru pertama kali masuk kerja dan sekolahan baru masuk hari ini untuk semester yang Oke, mungkin yang lain ada memberikan pandangan lagi. Mungkin kalau tidak ada lagi, kita mau tutup aja nih. Kita hanya menyampaikan secara prinsip bahwa Saudi Indonesia kita ada memberi layanan untuk LE atau hotel, transportasi, mutawif. Bila memang dibutuhkan, silakan komunikasi kontak kepada kami. Apabila hanya sebatas diskusi juga enggak, silakan. Kita sama-sama ada di grup WA grup Umroh Mandiri yang secara prinsip kita tidak ingin disebut melanggar ya. Fenomena ini pro kontra terus masalah Umroh Mandiri. Tapi yang pasti apa yang kita jalankan, kita mencoba mengikuti regulasi yang ada baik di Indonesia, terlebih lagi di Saudi sebagai negara tujuan kita untuk berumroh. Mungkin dari saya itu, jadi barangkali dari teman-teman lain yang mau memberikan pendapat, silakan untuk berpendapat. Bila tidak ada, mungkin kalau mengingat waktu, Bu Fahri hendak berangkat bekerja ya pagi hari ini, sudah terlambat mungkin 1 jam 2 jam. Mungkin itu saja dari saya. Silakan, Oke. mungkin Pak Limau ditutup, silakan. Oke, baik. Terima kasih Jazakallah khair atas partisipasinya Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Jazakallah kasih. Ustaz Abu Fahri, Pak Baik. Tata, Ibu, Pak semua. Barakallahu fiik.